Sutra Teratai yang Menakjubkan, Bab 7, Perumpamaan Kota Gaib. Sabtu 19 Februari 2022. Meninggalkan segala barang mainan berharga dan pergi menuju ke tempat Buddha. Episode 992. Tubuh kenikmatan diri sendiri adalah berasal dari pelatihan benih sebab pada diri sendiri, digunakan sesuai dengan sifat hakiki dan mendatangkan berbagai macam kebahagiaan dharma, leluasa dan tanpa rintangan. Artinya, tubuh dan batin leluasa, maka dinamakan tubuh kenikmatan. Juga dinamakan tubuh balasan yang sempurna. Melatih diri adalah berharap agar batin dapat nyaman dan leluasa. Untuk dapat berlatih hingga batin nyaman dan leluasa, maka harus mengerahkan segala kemampuan diri. Setiap hari kita mendengarkan Dharma, memahami bahwa Buddha merespon dengan datang ke alam manusia dan jalinan jodohnya ada di dunia saha ini, yang juga dinamakan dunia yang perlu menahankan kesabaran. Dikatakan harus menahankan kesabaran, maka Buddha terlahir di dunia ini. Juga harus sanggup untuk bersabar. Apa yang dimaksud dengan bersabar? Bersabar dalam menghadapi penderitaan, oleh karena itu, dunia ini merupakan tempat berdiam dari 5 alam kelahiran kembali. Penderitaan berasal dari diri sendiri yang terlalu rumit. Ada orang yang berhati bajik, membangkitkan tekad, bersedia menciptakan berkah besar bagi dunia, kaya materi dan batin bagaikan makhluk surgawi. Ada orang yang menunaikan kewajiban, menaati aturan, tidak melakukan kesalahan. Inilah orang-orang yang berhati bajik. Namun, juga ada orang-orang yang hatinya juga rumit dan kacau. Kebaikan dan kejahatan bercampur aduk. Ada kalanya baik, ada kalanya jahat. Berbuat baik hanya berdasarkan kondisi jalinan jodoh. Setiap saat selalu berada dalam lingkungan, melakukan perbuatan yang tidak baik. Selalu penuh ketamakan, kebencian, dan kebodohan. Tipe yang seperti ini, meskipun ada melakukan perbuatan baik dengan melihat kondisi, dan dalam keseharian di dalam lingkungan ada sedikit tidak memuaskan saja, akan marah besar. Tidak mendapatkan yang diinginkan, juga mulai marah, menggunakan berbagai cara untuk mendapatkan apa yang diinginkan. Semua nafsu keinginannya ketika tidak bisa mendapatkannya, menghalalkan segala cara melukai orang lain. Juga tidak bermanfaat bagi diri sendiri. Tipe yang seperti ini disebut asura. Apabila kebajikan di asura lebih sedikit, kejahatan bertambah lebih banyak, maka akan terjerumus ke neraka. Para makhluk dengan sifat yang tidak tetap ini akan mudah menciptakan 10 karma perbuatan jahat. Terjerumus ke neraka, apabila waktu di neraka sudah selesai, sangat sulit berharap waktu selesai. Begitu terjerumus ke dalam neraka, tidak mudah untuk terbebaskan. Apabila ada sebab dan kondisi pendukung, dan waktu di neraka sudah selesai, akan terlahir di alam binatang. Menjadi sapi, menjadi kuda, banyak karma yang harus dibayar. Ini ada di dalam Sutra Sitigarbha. Dulu ketika saya membabarkan Sutra Sitigarbha, juga telah memberikan banyak contoh. Dari sebab dan kondisi pendukung, apabila tidak berhati-hati, akan terjerumus ke neraka selama ribuan bahkan puluhan ribu kalpa. Sangat sulit untuk terbebas dari neraka. Pada saat dia sudah terbebas dari neraka, karma buruk belum selesai. Balasan karma lingkungan masih ada di alam binatang, alam setan kelaparan. Benar-benar di luar kendali diri sendiri. Tidak dapat leluasa, kita sangat berharap melatih diri dan memahami prinsip kebenaran, bagaimana mengetahui jalan datang dan jalan pergi dengan sangat jelas. Kita harus memiliki hati yang sama dengan Buddha, ikrar yang sama dengan Buddha. Kita harus berikrar kembali datang ke dunia. Jika ingin berikrar untuk kembali datang ke dunia, maka sekarang harus mendengarkan ajaran Sang Buddha. Kita mendengarkan Dharma yang telah dibabarkan Buddha lebih dari 2000 tahun yang lalu.
Dharma telah disebarkan sampai sekarang. Menghormati Buddha bagaikan Buddha masih ada. Kitab sutra tempat di mana kita membuka sutra akan menjadi tempat pelatihan kita. Jadi setiap hari kita melakukan puja bakti. Kebaktian pagi, intisari dari Sutra Teratai adalah sutra makna tanpa batas. Setiap hari berada di persamuhan puncak Gunung Nasar. Kita hendaknya bersungguh hati. Intisarinya adalah ingin membebaskan asal-usul Dharma. Yang terpenting yaitu memberikan manfaat bagi banyak orang. Memberikan manfaat bagi orang banyak dengan sendirinya, kita akan merasa leluasa. Inilah yang diterima dan diterapkan oleh tubuh jasmani kita dalam kehidupan sehari-hari. Setelah mendengarkan Buddha Dharma, kita juga harus mempraktekannya sesuai dengan ajaran. Jika kita tidak keluar dari jalur aturan, dengan sendirinya tubuh kenikmatan diri sendiri adalah berasal dari pelatihan benih sebab pada diri sendiri. Sekarang saya juga mempraktikkan sesuai dengan Dharma. Dharma ini bagaimana kita diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Mana yang merupakan Dharma? Jika kita merasa sukacita ketika melihat orang lain, dan orang lain juga akan merasa sukacita ketika melihat kita harus mulai bertanya pada diri sendiri, apakah ini sesuai dengan Dharma? Karena saya menjalin jodoh baik dengan orang lain. Dengan memiliki jalinan jodoh baik ini, maka dia akan tersenyum ketika melihat saya, dan saya melihat dia. Juga akan timbul rasa sukacita. Ini adalah jalinan jodoh baik. Ketika kita melihat seseorang sedang mengangkat sesuatu, kita segera mempercepat langkah kita, segera membantunya untuk meringankan bebannya. Setelah membantu dia untuk mengangkatnya, dia akan berterima kasih kepada kita. Kita akan bersukacita dalam Dharma. Karena kita telah menerapkan Dharma, barang yang diangkatnya adalah sangat berat. Kita dengan segera atau tepat waktu membantunya meringankan bebannya. Dengan sendirinya, dia akan berterima kasih kepada kita. Ini adalah sesuai dengan Dharma. Dan kita merasakan bahwa ini adalah sesuai dengan Dharma. Kita telah berhasil melakukannya. Sebenarnya ini adalah begitu mudah. Tubuh kenikmatan diri sendiri. Mengapa tubuh ini diberikan kepada kita? Untuk bersumbangsi sesuai dengan Dharma. Inilah yang disebut dengan memupuk benih sebab. Dalam kehidupan kita sehari-hari, tidak ada yang istimewa. Kita hanya berlatih seperti ini. Memupuk benih sebab kebaikan, mendapatkan jalinan berkah, inilah yang disebut dengan mengembangkan suatu tujuan, sama-sama merasakan. Disesuaikan dengan sifat hakiki. Ini adalah sifat kebudaan kita yang murni. Di manakah letak sifat kebudaan yang murni? Itu terletak pada kebajikan. Setiap perbuatan baik yang kita lakukan dinamakan sebagai sifat kebudaan kita yang murni. Sifat hakiki yang demikian adanya pada dasarnya adalah bajik. Ketika kita mau membantu orang lain, antara kita sesama disesuaikan dengan sifat hakiki. Tiada arah yang menyimpang. Kita akan sangat senang dalam berinteraksi. Menerima dengan sukacita. Anda sesuai dengan sifat kebaikan Anda, saya sesuai dengan sifat kebudaan saya. Dengan demikian, antara kita sesama digunakan sesuai dengan sifat hakiki. Dari banyak hal yang kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari, manakah di antara mereka yang tidak membuat kita bahagia? Senang, ini disebut sukacita dalam Dharma. Priti Janana. Segala sesuatu yang kita lakukan setiap hari sesuai dengan Dharma, kita sangat senang. Pikirkan tentang itu. Pelatihan diri seperti ini, apakah ada yang sulit? Dalam kehidupan kita sehari-hari, begitu sederhana. Biasanya dengan tubuh kenikmatan, Sambhogakaya seperti ini, saling merasakan ini disesuaikan dengan sifat hakiki. Bahagia, gembira, ini adalah tempat pencapaian pencerahan kita. Beginilah cara kita melatih diri di tempat pencapaian pencerahan kita, leluasa dan tanpa rintangan. Dengan sendirinya kita merasa leluasa, tidak ada rintangan lain.
Artinya, tubuh dan batin leluasa. Selama hati kita tidak merasa bersalah, selama niat hati kita untuk berbuat hal baik, semua orang mempunyai tekad yang sama, bersatu hati, harmonis, saling mengasihi, dan gotong royong. Dengan sendirinya tubuh dan batin kita akan leluasa. Tidak ada kerisauan dan tidak keleluasaan yang menghalangi kita. Tidak ada lagi. Jika kita ada rasa bersalah artinya batin kita belum sempurna. Kebajikan tidak sempurna. Masih ada kekurangan. Belum sempurna. Ini merupakan halangan kita. Masih ada cacat dan kekurangan. Ini adalah rintangan. Batin kita selalu merasa bersalah. Batin kita selalu ada rintangan. Jika kita tidak ada kesalahan terhadap satu sama lain, dengan sendirinya tubuh dan batin kita akan leluasa. Sering mengatakan sepatah kata ini, saya tidak ada perasaan bersalah dalam hati. Tidak peduli bagaimana orang lain memperlakukan saya akan introspeksi diri, bertanya pada diri sendiri, dan tidak ada perasaan bersalah. Bila ada yang sesuatu kurang dilakukan, jika masih kurang baik, saya akan lebih berusaha memperkokoh tekad pelatihan saya, menstabilkan langkah saya. Walaupun saya belum sempurna, tetapi tubuh kenikmatan diri sendiri, saya berjalan sesuai dengan dharma dan aturan. Saya tidak merasa bersalah, tidak melakukan hal yang salah, hanya saja belum sempurna. Maka saya harus lebih giat berusaha. Ini adalah tubuh dan batin leluasa. Makanya dinamakan tubuh kenikmatan. Juga dinamakan tubuh balasan yang sempurna. Kita semua masih makhluk awam. Kita selalu mengatakan, saya masih harus lebih berusaha lagi. Saya masih harus lebih memantapkan diri. Memantapkan apa yang masih harus saya lakukan. Ini karena saya sudah merasakan, sudah tidak sempat lagi hukum alam, kapan masalah bisa diselesaikan dengan sempurna. Inilah yang sekarang selalu saya merasa masih kurang. Harus lebih tekun lagi. Ada kekurangan demikian, saya harus lebih tekun lagi. Berusaha terus sampai tahap sempurna. Namun, tidaklah semudah itu. Walaupun demikian, tidak apa-apa. Buddha mengatakan ambil contoh kalpa sebanyak butiran debu. Asalkan batin saya jangan sampai tersesat, saya masih ada waktu dari kehidupan ke kehidupan. Buddha dulu juga di masa kalpa sebanyak butiran debu, terus menghimpun dari kehidupan ke kehidupan. Balasan karma lingkungan dan balasan karma langsungnya memilih di dunia saha ini. Ini adalah ikrar. Kekuatan ikrarnya karena para makhluk di dunia saha yang kerisauannya sangat beragam. Para makhluk di dunia saha ini di mana kejahatan dan kebajikan bercampur aduk sehingga beliau berikrar datang ke alam manusia. Alam manusia ini bukanlah dunia yang ideal, tetapi lihatlah Bodhisattva Sitigarbha. Bodhisattva Sitigarbha juga bersungguh hati mendengarkan Dharma. Dia berpadu dengan hati Buddha, juga membangun ikrar seperti Buddha. Ikrar yang beliau pilih adalah berada di neraka. Kalau alam neraka belum kosong, aku tidak akan mencapai kebudaan. Tetapi yang dipilih oleh Sang Buddha, tempat berdiam dari 5 alam kelahiran kembali, harus mulai dari mendidik orang-orang ini. Mendidik mereka dengan baik, jangan sampai masuk neraka. Kalau sampai masuk ke neraka, maka penderitaannya adalah tidak terkira. Maka di sana ada murid yang bersedia pergi menyelamatkan semua makhluk di sana. Ini adalah harapan dari guru dan murid. Semua pilihan adalah alam penderitaan. Maka kita semua, tubuh kenikmatan diri sendiri ini, atau tubuh balasan Sambhogakaya. Tubuh balasan Sambhogakaya adalah mengapa Anda memilih terlahir di tempat ini? Apakah datang karena di luar kendali diri sendiri? Atau karena berjodoh dengan Buddha Sakyamuni? Pada masa kemunduran Dharma, menerima dan mempraktikkan Dharma, datang untuk mendengarkan Dharma, datang untuk membabarkan Dharma, apakah karena datangnya jalinan jodoh seperti ini?
Bisa saja karena jalinan jodoh kita masing-masing. Saat Sang Buddha berada di hadapan Buddha Mahabhishna Jana Bipu di persamuhan Sutra Teratai ke-16, Sramanera kita juga salah satu dari penjalin jodoh dengannya. Persamuhan Sutra Teratai. Melewati kalpa sebanyak butiran debu, waktu yang sangat panjang. Kita selalu berada di antara kebajikan dan kejahatan yang bercampur aduk. Terkadang berbuat kebajikan, terkadang berbuat kejahatan, sebab dari kebaikan, jodoh buruk bercampur aduk. Maka kita terus melanjutkannya tanpa henti. Maka saat ini kita, walaupun memiliki jodoh untuk dilahirkan sebagai manusia, mendapatkan dharma, menghirup dharma, dengan demikian kita masih harus menunggu sampai kapan? Maka kita harus memanfaatkan momen yang ada sekarang, menerima kenikmatan dari dharma pada diri sendiri di tengah kehidupan sehari-hari yang sederhana. Demikian mudah dapat menolong orang lain. Mengapa kita tidak secepatnya menolong orang lain? Melihat orang lain, semua orang menjalin jodoh baik. Di ladang pelatihan yang terdiri dari banyak orang, setiap saat menjalin jodoh baik. Setiap orang saling digunakan sesuai dengan sifat hakiki. Mendapatkan kebahagiaan dharma, ini adalah ladang pelatihan kita yang sebenarnya. Kita di ladang pelatihan ini, kita bebas tanpa rintangan, karena kita memiliki niat untuk melatih diri. Hal baik apapun, kita harus memujinya. Memuji orang lain adalah hal baik. Membimbing orang lain, membimbing orang baik. Kita harus setiap saat memuji mereka. Kita harus selalu berada dalam keleluasaan. Tubuh dan batin leluasa, tubuh kenikmatan diri sendiri, Sambhogakaya, yaitu harus menggunakan tubuh kita dengan sebaik-baiknya. Menggunakan tubuh balasan, Sambhogakaya, melakukan hal yang harus dilakukan. Dharma yang harus dilatih berada di dalam tubuh balasan atau Sambhogakaya ini. Lakukan dengan baik. Dilakukan dengan baik, semoga di kehidupan yang akan datang ke dunia dengan mengendarai Dharma. Inilah yang saya katakan berulang-ulang kepada Anda akhir-akhir ini. Berlatih diri tidak susah. Seperti yang baru dikatakan, dengan membawa sukacita kepada orang lain, diri sendiri juga merasa sukacita. Membantu orang lain dengan segera menggerakkan tangan dan kaki lebih cepat sedikit. Segera membantu orang lain. Ketika orang menyatakan kanen kepada kita merasa sukacita dalam Dharma. Pada kehidupan sehari-hari hanya sesederhana itu. Tidaklah sulit. Tubuh kenikmatan orang lain. Telah dikatakan sebelumnya bahwa sebagai respon atas kapasitas orang lain, melalui kebijaksanaan yang memandang setara pada sifat hakiki, memutar roda Dharma dengan benar. Guna memungkinkan orang lain, tubuh kenikmatan orang lain adalah sebagai respon atas kapasitas orang lain. Para Tathagata, melalui kebijaksanaan yang memandang setara pada sifat hakiki, memutar roda Dharma, benar, guna memungkinkan orang lain memperoleh kebahagiaan Dharma dari kendaraan besar. Dari mendengar Dharma, kita memahami bahwa mengajar orang lain, membuat orang lain juga sama dapat menerima ajaran Dharma benar, kita memutar roda Dharma benar. Sehingga orang lain dan semuanya dapat mendengar, semua orang dapat menerapkan, semua orang dapat membangkitkan tekad dan berikrar. Inilah mengapa kita harus memutar roda Dharma. Dalam kehidupan sehari-hari, membuat orang-orang bersuka cita. Inilah tempat pencapaian pencerahan diri kita. Naskah atau sutra sebelumnya mengatakan bahwa sebelum Buddha itu meninggalkan kehidupan berkeluarga, punya 16 orang putra. Putra pertama bernama Janakara. Sutra Teratai bab 7, bab perumpamaan kota gaib. Ini telah kita bahas sebelumnya. Putra pertama dari 16 orang putra bernama Jananakara, karena dia mewarisi kebijaksanaan Buddha. Telah diakumulasi terus-menerus dalam waktu yang lama.
Inilah arti nama tersebut. Naskah atau sutra berikutnya mengatakan, masing-masing dari para putra memiliki beraneka ragam alat mainan yang berharga dan tidak biasa. Ketika mendengar ayah mereka telah mencapai Anuttara Samyak Sambodhi, mereka semua meninggalkan benda-benda yang mereka hargai dan pergi menuju ke tempat Buddha berada, dihantar oleh para ibu mereka yang bertangisan. Sutra Teratai Bab 7, Bab Perumpamaan Kota Gaib. Keluarga berat untuk berpisah. Putra akan menjalani kehidupan sebagai biksu, ibu tidak rela. Karena ke-16 pangeran ini memiliki ayah yang sama, tetapi beda ibu. Karena raja memiliki banyak selir, sehingga memiliki begitu banyak anak yang lahir dari ibu yang berbeda. Setiap anak pada ingin mengikuti ayahnya pergi melatih diri. Dan ada banyak ibu yang disebut para ibu tidak rela berpisah dan menangis. Namun tetap harus mengantarkan putra mereka pergi melatih diri, memenuhi keinginan putra mereka. Masing-masing dari putra memiliki beraneka ragam mainan yang berharga dan tidak biasa. Pangeran biasanya tinggal di istana. Di dunia nafsu materi, di istana mereka memiliki segalanya dan memiliki banyak harta. Harta yang begitu banyak. Memiliki mainan, apa yang diterima dan digunakan adalah harta berharga. Masing-masing dari para putra memiliki beraneka ragam alat mainan yang berharga dan tidak biasa. Para pangeran ini dulu biasanya memiliki mainan berharga untuk bermain-main. Mangkok emas, sumpit perak. Apa yang mereka kenakan adalah emas dan perak, permata, pakaian giok, dan lain-lain. Barang yang dipakai tidak ada yang bukan harta di dunia. Ini adalah istana yang mengekspresikan kekayaannya. Semua barang yang dipakai adalah harta karun. Lebih lagi, beraneka ragam alat mainan yang berharga, mereka memakai topi naga dan phoenix. Hidup dalam kemewahan, ini bukan sesuatu yang dapat digapai oleh orang biasa. Mereka menikmati hiburan mata dan telinga, memenuhi nafsu kesenangan dari mulut dan tubuh, memiliki istana indah dan selir cantik. Kemanapun pergi, tiada yang bukan barang mainan berharga. Mereka memakai topi naga dan phoenix, ada ukiran naga dan gambar phoenix. Semuanya sangat detail. Benda halus itu, bahkan helmet yang dipakai di kepala, ini disebut helm, apapun harta karun yang dikenakan di badan, ukiran naga dan gambar phoenix, apapun yang dikenakan di kepala juga sama. Semuanya diukir dari perhiasan emas dan perak. Kerajinan tangan yang sangat detail seperti ini. Seluruh badan dari ujung kepala sampai kaki. Semua barang yang dikenakan, semuanya adalah sangat berharga. Semuanya adalah pekerjaan yang sangat teliti. Pekerjaan yang sangat detail. Benda-benda yang diukir seperti ini, bahkan topi dan sepatu, belum lagi pakaian yang dikenakan. Semuanya sangat berharga. Itulah sebabnya dikatakan hidup dalam kemewahan. Sangat boros dan sesuka hati. Dia memiliki apapun yang diinginkannya. Kehidupan seperti ini, kehidupan di alam istana seperti ini, jelas bukan sesuatu yang bisa dinikmati oleh orang di dunia. Jadi mereka menikmati hiburan mata dan telinga. Apapun yang mata Anda lihat, semuanya dibuat dengan sangat cermat, sehingga orang dapat bermain dan menghargainya. Apa yang dilihat, semuanya sangat detail. Tidak hanya berkualitas dan juga mahal, berharga, bahkan kerajinan tangannya pun begitu presisi. Mereka menikmati hiburan mata dan telinga. Apa yang dilihat mata atau semua instrumen, suara yang dikeluarkan adalah hiburan. Memenuhi nafsu kesenangan dari mulut dan tubuh, yang didengar telinga dan dilihat oleh mata, halus dan menakjubkan. Yang dinikmati semuanya begitu berharga, termasuk apa yang dimakan semuanya masuk ke mulut. Bukankah adalah kesenangan di mulut, yang dimakan semua enak, termasuk minuman, tidak peduli semuanya adalah yang terunggul.
memenuhi nafsu kesenangan dari mulut dan tubuh. Memiliki istana indah dan selir cantik, kemanapun pergi, tiada yang bukan barang mainan berharga. Setiap selir adalah setiap gadis, setiap wanita, apakah itu ratu atau selir dan lain-lain, atau pelayan yang dipakai semuanya sama. Barang yang digunakan semua adalah sama, sehingga semua yang Anda lihat di setiap tempat, kemanapun Anda pergi, tiada yang bukan barang mainan berharga. Tempat yang telah dilalui, yang telah dilihat, apakah itu orang atau benda dan lain-lain, semuanya adalah yang halus dan menakjubkan, berharga dan menyenangkan, benda yang sangat menyenangkan. Ini adalah jenis kenikmatan yang tidak ada di dunia. Banyak benda yang bisa dinikmati, tapi di dunia ini yang tidak dapat dinikmati, semuanya dapat dinikmati 16 orang pangeran itu, merasakan kenikmatan di dalam lingkungan ini. Namun kemudian mereka mendengar bahwa ayah mereka telah mencapai Anuttara Samyak Sambodhi. Beliau telah menjalani pelatihan diri untuk waktu yang panjang. Tidak tahu berapa lama waktu telah berlalu, dan beliau telah duduk di bawah pohon Bodhi selama 10 kalpa kecil. Dimulai dari waktu awal 1 kalpa kecil, beliau terus duduk hingga 10 kalpa kecil. Waktu sudah lama berlalu, sampai akhirnya beliau mencapai pencerahan. Welas asih muncul di dalam dirinya. Dipadankan dengan kewelas asihan dalam menerapkan kebijaksanaan. Dengan demikian, cermin besar dan sempurna dari kebijaksanaan akan terwujud. Dan beliau mencapai kebudaan, yaitu mencapai Anuttara Samyak Sambodhi, yang merupakan penerangan sempurna tiada tara, yang tertinggi dan tidak terlampaui. Jadi, beliau telah mencapai kebudaan. Kabar ini mulai tersebar dan Buddha ini mulai membabarkan Dharma. Tempat pencapaian pencerahannya sama seperti Buddha Sakyamuni. Mereka bersama-sama mengajarkan Dharma berdasarkan kapasitas. Ada banyak orang yang datang mohon berlindung, dan kabar ini mulai tersebar, bahkan istana pun mengetahuinya. Sehingga 16 orang pangeran itu, yang awalnya menikmati lingkungannya, saat mendengar kabar bahwa ayahnya telah meninggalkan kehidupan berkeluarga, kemudian mencapai penerangan sempurna, mendengar bahwa beliau menyebarkan Dharma, kabar ini telah sampai ke istana. Buddha Sakyamuni, bukankah beliau juga menyebarkan Dharma hingga sampai ke istana? Sehingga setelah mendengarkan Dharma, mereka menyadari bahwa Dharma Buddha adalah yang abadi, sedangkan kenikmatan duniawi hanyalah selama masa kehidupan yang singkat. Dan setelah berkah telah habis dinikmati, kita tidak akan tahu bagaimana kehidupan selanjutnya. Sehingga ke-16 orang pangeran itu juga menyukai Dharma dan membangkitkan tekad untuk meninggalkan kehidupan keluarga. Ini adalah tekad mereka. Demi meneruskan harapan Buddha, mereka telah mewarisi aspirasi Buddha. Sehingga mereka semua meninggalkan kehidupan berkeluarga. Mereka semua meninggalkan benda-benda yang mereka hargai dan pergi menuju ke tempat Buddha berada. Mereka semua meninggalkan mainan yang tidak biasa itu dan pergi menuju tempat di mana ayah mereka, sang raja, mencapai kebudaan. Mendengar ayah mereka telah mencapai pencerahan, masing-masing meninggalkan barang mainan berharga dan pergi menuju ke tempat di mana ayah mereka mencapai pencerahan dan membabarkan Dharma. Ini menunjukkan kalau mereka memandang enteng pada kemuliaan dan mementingkan jalan pencerahan. Semua orang rela meninggalkan barang-barang berharga mereka. Mereka rela melepaskannya, meninggalkan barang mainan berharga, kemudian pergi menuju tempat di mana ayah mereka, sang raja, mencapai kebudaan. Mereka semua meninggalkan benda-benda yang mereka hargai dan pergi menuju ke tempat Buddha berada. Mereka semua meninggalkan mainan yang tidak biasa itu dan pergi menuju tempat di mana ayah mereka, sang raja, mencapai kebudaan.
Setiap hari menikmati tempat yang begitu nyaman. Namun setelah bertemu Buddha Dharma, kemudian merenung dengan seksama, semua benda ini tidaklah bertahan selamanya. Juga terbentuk, bertahan, rusak, dan musnah. Semua benda-benda yang ada juga disempurnakan oleh faktor-faktor yang ada. Dengan kerajinan tangan manusia menyempurnakan faktor keberadaan benda ini. Sekarang pada kondisi bertahan ini, saya sedang bermain-main. Pada masa yang begitu panjang saja juga ada akhirnya. Apalagi masa kehidupan manusia, bukan? Mereka merenungkan dengan dalam. 16 pangeran sering berdiskusi Dharma. Hanya satu tujuan terakhir, semuanya pergi melatih diri. Dikarenakan hal ini, mereka pun telah merelakan, mereka pun melepas kedudukan dan nama mereka, melepaskan kekayaan mereka. Disinilah mereka sudah melepaskan semuanya. Pergi menuju tempat di mana ayah mereka, sang raja, mencapai kebudaan. Menuju tempat di mana mereka bisa mencapai kebudaan, tempat di mana Dharma dibabarkan. Mendengar ayah mereka telah mencapai pencerahan, masing-masing meninggalkan barang mainan berharga dan pergi menuju ke tempat di mana ayah mereka mencapai pencerahan dan membabarkan Dharma. Ini menunjukkan kalau mereka memandang enteng pada kemuliaan dan mementingkan jalan pencerahan. Semua kekayaan dan kemewahan ini bagaikan awan yang melayang. Mengapa harus dipandang begitu penting? Setelah mendengarkan Dharma, kekayaan bagai awan yang mengapung. Setelah tersadarkan dengan jelas, lalu memandang enteng terhadap kekayaan dan kemewahan sudah tidak memandang penting lagi, juga kedudukan dan nama. Dan yang terpenting sekarang adalah memandang enteng pada kemuliaan dan mementingkan jalan pencerahan. Nafsu keinginan daripada orang kaya dan terhormat, tali kasih duniawi, semuanya dipandang sebagai awan mengambang. Itu sebabnya mereka meninggalkan tali kasih duniawi dan pergi tanpa pernah kembali lagi. Dengan baik-baik meneruskan tekadnya, baik-baik menguraikan ajarannya, itu adalah wujud berbakti mereka. Nafsu keinginan dari orang kaya dan terhormat, menikmati nafsu keinginan seperti ini, saling bermesraan tali kasih duniawi seperti ini. Ini semua bagaikan awan yang melayang lewat. Sebentar saja sudah berlalu. Ini semua adalah ilusi. Sudah memahami, jadi mereka bersedia melepaskan. Itu sebabnya mereka meninggalkan tali kasih duniawi. Percintaan di dunia ini tidak terhindarkan dari adanya. Ikatan nafsu, benci, asmara, dan dendam. Karena di dunia ini ada percintaan yang bagaikan tali kasih telah membuatnya terikat. Sekarang akan meninggalkannya. Pergi tanpa pernah kembali lagi. Dengan baik-baik meneruskan tekadnya, baik-baik menguraikan ajarannya, itu adalah wujud bakti mereka. Harus tahu bahwa kasih sayang adalah datang dan pergi bolak-balik seperti ini. Jenis ikatan nafsu, benci, asmara, dan dendam ini bukan sesuatu yang kekal. Oleh karena itu, mereka meninggalkan semuanya, tapi melenyapkan semua benda berwujud ini. Dan percintaan seperti ini di dunia. Tali kasih yang menjerat sebenarnya setelah melepaskan tali kasih pribadi adalah makhluk yang tercerahkan. Jadi harus kembali ke orang banyak. Itu adalah makhluk tercerahkan. Bukan sepenuhnya meninggalkan orang banyak, tapi adalah makhluk yang kembali ke maha tercerahkan, makhluk yang murni, menanam budi dengan para makhluk. Budi dan cinta tanpa noda itu bukan jenis cinta yang melekat dan bernoda, seperti dalam keduniawian ini. Itu adalah tali kasih dan cinta yang datang dan kembali, yang murni tak bernoda, adalah cinta kasih makhluk setelah tercerahkan. Jadi dikatakan pergi tanpa pernah kembali lagi. Walaupun kamu telah melepaskan cinta yang ternoda, sesungguhnya bisa menjadi makhluk tercerahkan dengan cinta kasih tanpa kemelekatan dan tanpa noda. Oleh karena itu, dengan baik-baik meneruskan tekadnya,
adalah ingin meneruskan tekad dari orang tuanya. Orang tuanya sudah meninggalkan nafsu keinginan, sepenuh hati melatih diri, silsilah dharma ini harus terus diwariskan. Oleh karena itu, dengan baik-baik meneruskan tekadnya adalah meneruskan tekad dari orang tuanya, dengan dharma kebajikan diwariskan di dunia ini, prinsip kebenaran harus baik-baik menguraikan ajarannya. Prinsip kebenaran tidak berwujud dan tidak beresensi, tidak terlihat. Oleh karena itu harus mendengarnya dengan baik-baik. Dengar dharma meresap ke dalam hati dengan menggunakan fenomena menunjukkan prinsip kebenaran. Oleh karena itu adalah wujud berbakti mereka. Karena demikian, harus mempraktikkan dengan tindakan nyata. Dengan tindakan nyata mengungkapkannya, meskipun Buddha setelah mencapai kesempurnaan, Buddha Mahabhijna Jnana Bibu menyebarkan Dharma sampai ke istana. Pangeran ini membalasnya kembali dengan tindakan nyata, mengungkapkan bahwa mereka telah mendengarkan prinsip kebenaran dari orang tuanya, dengan tindakan mereka mempraktikkan dalam tindakan nyata. Dengan orang dan masalah untuk mengungkapkannya. Meninggalkan keduniawian adalah pengungkapan yang paling baik. Untuk mewariskan tekad orang tuanya, inilah pengungkapan yang paling baik. Menggunakan masalah, mendengarkan kebenaran, mengungkapkan masalah, dengan demikian mengungkapkannya dihantar oleh para ibu mereka yang bertangisan. Para ibu yang melahirkan para pangeran ini. Melihat para putra meninggalkan kehidupan duniawi untuk mengikuti ayah mereka menjadi monastik. Makanya mereka menangis dan masing-masing mengikuti putranya untuk mengantarkan mereka. Tidak tega, inilah perasaan setiap ibu dari anak. Tetapi mereka bertekad demikian. Para ibu yang melahirkan para pangeran ini melihat para putra meninggalkan kehidupan duniawi. Para ibu dari pangeran ini berbeda, sehingga dinamakan para ibu. Sehingga dia demikian melihat anak harus melepaskan dan merelakan kehidupan duniawi, meninggalkan kehidupan duniawi, mengikuti ayah mereka menjadi monastik, makanya mereka menangis dan masing-masing mengikuti putranya untuk mengantarkan mereka. Mengantarkan mereka walaupun tidak tega, tapi juga tetap mengantarkan mereka. Pemahaman demikian memahami panjang usia hidup alamiah ada batasnya. Ibu dan anak berinteraksi lebih lama lagi, semua ada batasnya. Mengetahui bahwa cepat lambat pasti akan berpisah. Walaupun tahu demi Buddha, demi meneruskan tekad ayah, walaupun tidak tega, juga harus mengantarkan mereka. Karena paham bahwa panjang usia hidup alamiah ada batasnya. Bagaimanapun kita berbakti juga ada batasnya. Hukum alam lebih baik menggunakan tubuh pemberian orang tua untuk melatih diri, untuk memberi manfaat kepada lebih banyak orang. Inilah praktik dari berbakti. Panjang usia hidup alamiah ada batasnya, jadi mereka secara spontan melepaskan jalan terkondisi, ingin mencari prinsip kebenaran yang tidak terkondisi. Bila menggunakan jalan duniawi untuk membalas budi orang tua, hanya akan memberi manfaat selama satu masa kehidupan ini saja. Akan tetapi, bila menggunakan ajaran Buddha untuk membalas budi orang tua, itu akan memberi manfaat selama selaksa kalpa. Sehingga menggunakan tubuh ini, mereka secara spontan melepaskan jalan terkondisi. Dharma terkondisi di dunia ini. Keluarga di dunia, semua ketenaran dan kedudukan di dunia, semua kenikmatan ini dinamakan terkondisi. Sehingga mereka secara spontan melepaskan jalan terkondisi, meninggalkan fenomena dharma ini. Ingin mencari prinsip kebenaran yang tak terkondisi, inilah kebenaran sejati. Dharma tak terkondisi, prinsip kebenaran merupakan alamiah, sehingga ingin mencari prinsip kebenaran yang tidak terkondisi, menggunakan jalan duniawi untuk membalas budi orang tua. Walaupun tubuh ini dilahirkan oleh ibu, untuk berpamitan dengan ibu, bersujud di hadapan ibu tidak tega. Demikianlah prinsip kebenaran dunia.
duniawi adalah demikian. Melatih diri berarti membalas budi, sehingga menggunakan jalan duniawi untuk membalas budi orang tua hanya akan memberi manfaat selama satu masa kehidupan ini saja. Seumur hidup berbakti seumur hidup, juga hanya seumur hidup ini. Dengan melatih diri dapat membimbing dari kehidupan ke masa kehidupan lain. Panjang usia hidup demikian, panjang usia di dunia, kehidupan di dunia, keluarga juga hanyalah demikian. Sehingga sebagaimana berbakti juga hanya seumur hidup ini saja. Menggunakan ajaran Buddha untuk membalas budi orang tua, itu akan memberi manfaat selama selaksa kalpa. Menggunakan ajaran Buddha untuk membalas budi orang tua, itu akan memberi manfaat selama selaksa kalpa. Sehingga para ibu mengantar sambil menangis, 16 orang pangeran bukan dilahirkan oleh seorang ibu saja. Di sini dijelaskan kepada semua orang, makanya dikatakan para. Kasih sayang antara darah dan daging membuat tidak ingin berpisah. Sulit untuk berpisah. Para ibu mengantar sambil menangis. 16 orang pangeran bukan dilahirkan oleh seorang ibu saja. Makanya dikatakan para ibu. Kasih sayang antara darah dan daging membuat tidak ingin berpisah. Kemelekatan pada perasaan kasih mendatangkan kepiluan hingga ke lubuk hati. Tanda kesedihan mereka tersebar ke seluruh lubang di tubuh mereka. Makanya mengantar sambil menangis. Mereka mengasihi putra-putra mereka, juga dikarenakan suami mereka baru-baru ini telah mencapai kebudaan. Sehingga kemelekatan pada perasaan kasih, sakit, sangat sakit, tanda kesedihan mereka. Menangis dengan sedih, inilah ibu yang mengantarkan anak menjadi monastik. Tersebar ke seluruh lubang di tubuh mereka. Makanya mengantar sambil menangis, semuanya demikian, memunculkan hati penuh kesedihan. Air yang terkumpul tidak bisa mengalir, membuat 7 lubang, mata, telinga, hidung, dan mulut mengeluarkan asap. Artinya sakit sekali mengasihi putra-putra. Mereka mengasihi putra-putra mereka sehingga dia juga dikarenakan suami mereka baru-baru ini telah mencapai kebudaan, sehingga dengan demikian dia mengantarkan anak. Pertama, mengantarkan anak. Kedua, untuk melihat pangeran yang telah lama meninggalkan dan telah mencapai kebudaan. Ini adalah perasaan yang alamiah. Berlama-lama, singkat kata, kita harus sangat memahami kehidupan di dunia ini. Bagi tubuh kita membalas budi tubuh, kita harus bagaimana menggunakan sperma ayah dan sel telur ibu, berbakti yang sebenarnya bukan hanya berbakti seumur hidup ini. Harus dari masa kehidupan ke masa kehidupan. Inilah ketika seorang anak lelaki menjadi monastik, seluruh generasi dari leluhurnya dapat terlahirkan ke alam lebih baik. Ini yang dikatakan orang zaman dulu. Singkat kata, dalam kehidupan kita sehari-hari, melatih diri harus demikian. Bermanfaat bagi orang lain, saling mendapatkan manfaat, memberi manfaat kepada orang di dunia. Inilah tujuan kita terlahir dan membalas budi di dunia ini. Sehingga kita harus senantiasa lebih bersungguh hati.